Hukum selaku PPNS, kami siap berkoordinasi komunikasi untuk penegakan hukum di rejim kekayaan intelektual, misalnya rejim penegakan hukum perspektif merek, desain industri maupun hak cipta, dan yang lainnya kami siap membantu mendukung Pak Menteri Kemenkumham untuk penegakan hukum dalam perspektif di bidang kekayaan intelektual. Terima kasih. Izin. Pak, rekan-rekan media, terima kasih ya. Jadi kami juga mohon bantuan teman-teman ya untuk menyampaikan informasi apabila ada hal-hal seperti ini ya. Apapun bentuk barang-barang ilegal, ya kami minta kerjasama ya kepada teman-teman semua dan juga kepada masyarakat, karena ini juga tanpa bantuan teman-teman dan masyarakat mungkin tidak mudah untuk menemukan hal seperti ini ya. Jadi kami akan terus bekerja bersama-sama untuk melakukan pemberantasan barang-barang ilegal seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya demikian ya, terima kasih. Pak, boleh disampaikan kronologi sampai penggerebekan itu seperti apa dan dapat aduan dari mana sih Pak? Ya, jadi pada tanggal 15 Juli ya belum lama kita memang mulai curiga dengan apa yang dijual di marketplace ya. Kita awalnya tahunya dari marketplace ya. Kemudian setelah kita telusuri sampai ke sini dan informasi dari masyarakat, ternyata memang tempat ini sudah diketahui oleh masyarakat untuk memproses produk-produk himpun ilegal. Nah setelah itu kita lakukan proses pengawasan ya, seperti ini yang terjadi. Itu memang agak cepat ya kita melakukan prosesnya, dan ada 3 lantai ya untuk proses produksi dari packaging dan sebagainya. Jadi dulu ini sebenarnya memang tempat usaha ya, tempat usaha kemudian disewakan kepada perorangan, ya, disewakan kepada perorangan. Jadi orang nggak tahu karena dulu untuk usaha disewakan kepada perorangan, ternyata dipakai untuk kegiatan seperti ini. Jadi kalau dari luar ya tidak kelihatan, karena kalau kita lihat produk-produknya kesannya baru semua. Jadi seolah ya mungkin masyarakat menganggap seperti distributor saja atau seperti apa gitu ya. Jadi setelah kita teliti ternyata ini tempat perakitan produk-produk yang ilegal. Ya. Pemiliknya orang apa sih? Pemiliknya ya orang Indonesia. Ya, tetapi dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penggerbekannya itu udah langsung ditangkap semua. Sebagian lari, tapi kan ada sebagian yang bisa kita atau penanggung jawab. Makanya ini informasi semua dari penanggung jawabnya. Nah semua masih proses, ya ini prosesnya nggak berhenti sampai sini. Jadi masih terus melakukan pendalaman. Ya masih proses terus. Nah, total kerugian yang dialami negara berapa ya Pak? Kan tadi 17,6 barang yang disita. Kemudian kalau dari Kemendak ada perhitungan total kerugian negara nggak Pak? Ya total yang ada sekarang kan sekitar 17 miliar 600 ya, tapi ini kan prosesnya sudah bertahun ya, jadi nanti kita lihat ya, kan kita terus melakukan pendalaman. Ini kan 17,6 itu kan yang barang yang ada sekarang ya, jadi dari proses 2 tahun itu nanti kita hitung ya, jadi masih perlu waktu untuk memproses lebih jauh. Pak, ini kan tadi kan rata-rata barang-barang itu didapatnya dari marketplace, dari e-commerce gitu. Nah terus setelah ada pengawasan ini, penangkapan ini, terus tetap koordinasi nggak sih Pak? Karena tadi saya ngecek beberapa tokonya tuh masih beroperasi di salah satu e-commerce. Maksudnya koordinasi sama e-commerce sendiri untuk mereka menutup atau seperti apa? Ya jadi ini kan memang kalau produk aslinya kan rata-rata punya counter ya. Ya seperti Oppo, Redmi, Vivo ya. Kami belum menemukan yang palsu ini di offline, kami belum menemukan, tapi kami akan dalami lagi. Tapi kami baru menemukan di marketplace. Ya nanti kami koordinasi terus dengan marketplace dan kami ingatkan juga ke marketplace agar hati-hati ya, artinya diseleksi dulu. Ya ketika menjual produk itu produk ilegal atau bukan. Ya seharusnya marketplace mungkin sudah curiga ya, dari harganya aja kan ini lebih murah, sangat murah, seharusnya curiga ya. Jangan juga masyarakat atau konsumen tertipu, apalagi kalau lewat online kan kadang tidak lihat fisiknya ya. Ini sebenarnya kalau dibuka sampai dalam juga ketahuan ya, bekas-bekas yang tidak baru kita, tapi kalau dari luar nggak kelihatan ya. Lah ini kan Pak,
rata-rata ya, ini kita temukan dalam seminggu aja dia sudah produksi 5.100 handphone. Dia sudah 2 minggu, tapi kita cek lagi nanti ya, apakah dia setiap minggu produksi sebanyak itu, kita dalami lagi. Tapi yang jelas ini, yang kita temukan ini diproduksi selama 2 minggu. Diproduksi selama seminggu, yaitu sejumlah 5.100 handphone. Harga per ini ya, yang jelas lebih murah dari harga aslinya ya, berbedanya sangat jauh. Ya, berbeda dari harga asli merek ketiga tadi. Sanksinya yang pertama, perusahaan ini sudah nggak boleh beroperasi lagi, barang kita amankan ya, dia tidak boleh melakukan kegiatan yang sama ya. Kemudian nanti selanjutnya karena dia banyak melanggar aturan, Pak Elmi menyampaikan yang nanti selanjutnya akan kita ya jadi banyaklah ya pelanggarannya undang-undang yang dilanggar, dan seharusnya nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak dari Baris Krim. Gitu ya. Koordinasi sama e-commerce mau minta tutup tokonya di e-commerce-nya atau gimana Pak? Kalau koordinasi sama e-commerce terkait? Kan ini proses produksinya di sini, ya suplainya di sini, kan ini udah ditutup ya, berarti udah nggak ada suplai lagi ke e-commerce, kecuali kemudian ditemukan ada di gudang lain misalnya. Kan ini sementara ditemukan di sini dan ini sudah ditutup, berarti tidak seharusnya tidak menjual lagi ke e-commerce. Tapi ke depan ya, maksud saya ke depan marketplace ini juga harus hati-hati. Kan mungkin tidak hanya produk handphone, kita belum tahu, yang mudah-mudahan sih nggak ada. Tetapi mereka juga harus ikut menjaga, karena dengan demikian kalau misalnya marketplace juga selektif, ini juga bisa membantu kita untuk tidak terjadi barang-barang ilegal seperti ini. Kalau tidak ada yang beli, kan tidak ada yang membuat kayak gini, ya. Demikian ya, terima kasih ya. Oke Bapak. Dia memproduksi sebanyak 5.100 unit. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang ini, yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya, antara lain ada merek Redmi, Oppo, kemudian juga Vivo. Jadi itu barang-barang yang rekondisi, barang-barang bekas yang diproduksi seolah menjadi baru, kemudian dijual. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan. Terhadap pelanggaran ini maka perusahaan ditutup untuk tidak boleh melakukan kegiatan usaha, kemudian semua produk kita amankan, dan nanti selanjutnya kita akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada para pedagang ya, untuk tidak lagi melakukan impor ilegal dan tidak melakukan kegiatan seperti ini ya. Karena ini akan merugikan konsumen, merugikan masyarakat, dan merugikan negara, dan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran seperti ini. Dan juga kepada marketplace ya, tolong kalau berjualan dicek dulu produknya ya, produk ilegal atau bukan, karena itu juga akan merugikan konsumen, merugikan masyarakat, dan tentu juga merugikan negara. Jadi sekali lagi, karena online kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu yang asli, yang ilegal atau bukan. Jadi kami minta marketplace untuk menyeleksi